Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, anak-anak hebat generasi penerus bangsa ini, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi kebahasaan yang berkaitan dengan frasa dan klausa. Frasa dan klausa sebenarnya merupakan, jujur saja ini, merupakan salah satu materi kebahasaan yang agak susah untuk dipelajari begitu. Namun tentunya kita tidak boleh menyerah untuk mempelajarinya, karena bagaimanapun materi frasa dan klausa ini merupakan materi inti yang harus dikuasai oleh siapapun pembelajar bahasa apapun juga tentunya, tidak hanya melulu pada bahasa Indonesia. Nah, kita mencoba terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaan antara frasa dan klausa. Oh iya, anak-anak, ada pula yang menyebut bukan frasa ya, tetapi frasa. Tidak apa-apa, itu sama-sama baku. Frasa atau phrase dalam bahasa Inggris itu memang kata-kata frasa diambil dari bahasa Inggris itu. Kita lihat frasa atau frasa. Mohon maaf ini Pak Apus tidak konsisten ini, tapi sekali lagi ini sama. Frasa dan klausa itu dua-duanya merupakan kelompok kata sebenarnya itu. Hanya frasa kelompok kata yang tidak berpotensi menjadi kalimat. Dia hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Misalnya kalau hanya jadi subjek ya subjek saja, predikat predikat saja, atau objek ya objek saja. Mungkin pula keterangan. Sementara klausa sama kan tadi kelompok kata, tapi kelompok kata yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Mengapa? Karena kelompok kata ini atau gabungan kata ini memiliki minimal itu unsur subjek dan predikat. Berarti ada dua fungsi setidaknya, fungsi subjek dan fungsi predikat. Sementara kita ketahui kan bahwa sebuah kalimat paling sederhana itu setidaknya ada unsur subjek dan predikat. Dengan demikian, klausa memang berpotensi menjadi kalimat. Apalagi kalau dalam unsur pembentuknya itu ada unsur predikatnya. Kalau misalnya ditambahkan, frasa itu konstruksi yang non predikatif, sedangkan klausa itu konstruksi yang predikatif. Silakan mau ditambahkan nanti di catatan kalian. Nah, bagaimanakah unsur-unsur frasa? Unsur-unsur frasa ini ada dua. Yang pertama adalah unsur inti atau pusat atau diterangkan, sedangkan yang kedua adalah unsur atribut atau menerangkan. Diterangkan biasa pula disingkat dengan huruf D, sedangkan menerangkan disingkat dengan huruf M. Coba kita lihat, ini ada frasa rajin belajar. Ternyata frasa rajin belajar ini terjadi dari dua unsur, yaitu unsur inti rajin dan unsur atributnya adalah belajar. Rajin adalah unsur inti, belajar adalah unsur atributnya. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mempelajari jenis-jenis frasa itu sendiri. Ada tiga pembagian anak-anak. Yang pertama adalah berdasarkan ini, ada dan tidak adanya unsur inti atau unsur pusat atau diterangkan. Ada tiga macam frasa ini, setara, bertingkat, dan atributif. Sedangkan jika berdasarkan unsur jenis kata unsur intinya, maka ada frasa nominal, verbal, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisional, dan pronomina. Nominal itu kata kerja, kata benda, verbal itu kata kerja, adjektiva adalah kata sifat, adverbia kata keterangan, numeralia kata bilangan, preposisional ini adalah kata depan. Kata depan itu ada terjadi dari kata di, ke, dari, pada, daripada, dan kepada. Silakan kembali cek ulang materi itu di kelas, mungkin kelas 9 dulu ya, di SMP. Kemudian frasa pronomina itu adalah frasa pronomina itu kata ganti orang. Contohnya saya, mereka, kamu, dia, dan lain-lain. Dan jenis frasa yang ketiga itu kita bagi berdasarkan hubungan atau distribusinya. Ada frasa eksosentris dan frasa endosentris. Di bagian ini nanti Pak Agus tidak akan menerangkan lebih detail, karena frasa eksosentris dan endosentris nanti akan lebih detail kita pelajari di kelas 12 bahasa.
karena memang cukup ekstrim materinya, cukup sulit. Setidaknya pada pembelajaran nanti kalian cukup mengenal begitu, ada frasa setara bertingkat atributif dan frasa berdasarkan unsur intinya tadi ini, jenis kata unsur intinya. Kita cermati satu-satu anak-anak. Yang pertama, jenis-jenis frasa berdasarkan ada dan tidak adanya unsur inti. Ada frasa setara atau koordinatif, ada frasa bertingkat atau superlatif, dan frasa atributif. Frasa setara adalah frasa yang unsur-unsur pembentuknya memiliki kedudukan setara. Contoh, tua muda. Frasa tua muda ini kan terjadi dari dua kata tua dan kata muda, begitu kan? Yang inti yang mana, apakah tua ataukah muda? Tentunya kita susah untuk membedakannya. Demikian pula pada besar, kecil, makan, minum. Ketiga kelompok kata ini merupakan frasa yang sebenarnya dapat dikatakan tidak memiliki unsur inti atau tidak pula memiliki unsur atribut. Nah, kata yang unsur-unsurnya itu kedudukannya sama atau setara seperti ini, dia termasuk frasa koordinatif atau frasa setara. Nah, yang kedua adalah frasa bertingkat atau subordinatif. Ini kebalikan dari frasa koordinatif, adalah frasa yang salah satu unsur pembentuknya ada yang menerangkan dan diterangkan. Kita lihat contohnya nih, bekerja keras, rajin belajar, 5 mobil baru. Bekerja keras, kita cermati ini. Intinya adalah bekerja. Keras adalah keterangan. Rajin belajar, intinya adalah rajin, belajar adalah keterangannya. Nanti ada rajin belajar, rajin sholat, rajin mengaji, rajin menggambar, rajin olahraga, begitu kan? Jadi kata rajin merupakan unsur inti. 5 mobil baru, 5 ini intinya ada 5 mobil baru, 5 mobil mewah, 5 orang, dan seterusnya. Sedangkan frasa yang ketiga, berdasarkan pembagian yang pertama ini, ada frasa atributif. Adalah frasa bertingkat yang unsur atributnya itu merupakan bentuk kata berimbuhan. Coba kita lihat yang frasa bertingkat yang pertama tadi ini, bekerja keras. Atributnya keras kan? Ini hanya kata dasar, bukan merupakan kata berimbuhan. Coba cermati contoh kabinet pembangunan pada contoh frasa atributif ini. Atributnya adalah pembangunan. Kata pembangunan berasal dari bentuk dasar bangun mendapat imbuhan penasalan, sehingga kabinet pembangunan, belajar bersama, penyakit menular. Ini adalah contoh frasa atributif atau frasa bertingkat yang atributnya mendapat imbuhan. Nah, jenis-jenis frasa kedua yaitu pembagiannya berdasarkan jenis kata unsur intinya. Maka ada sebagaimana Pak aku sebutkan tadi itu, mulai dari frasa nominal sampai frasa verbal ini. Kita lihat satu contoh saja. Buku sejarah. Kata buku, saya beri warna merah ini, adalah kata benda kan? Nah, buku adalah unsur intinya kan dari frasa buku sejarah. Maka buku sejarah termasuk jenis frasa nominal karena unsur intinya berjenis nominal, berjenis kata nominal. Kita lihat frasa pronominal. Mereka berdua. Mereka adalah salah satu jenis kata ganti orang atau pronomina. Nah, maka mereka berdua merupakan jenis frasa pronomina. Demikian seterusnya, mulai dari adjektif sampai dengan verba. Dan jenis frasa yang ketiga, berdasarkan pembagian kita tadi yang Pak Agus sampaikan, nanti akan diperdalam di kelas 12 bahasa, adalah frasa eksosentris dan frasa endosentris. Nah, sementara untuk menjadikan mudah saja, frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki inti. Biasanya diawali dengan kata depan si, sang, para, dan lain-lain. Contoh ke pasar. Itu eksosentris, tidak ada intinya. Karena intinya adalah kata depan saja. Endosentris adalah frasa yang memiliki inti. Contoh di pasar minggu. Di pasar kan merupakan inti kan? Nah, minggu merupakan keterangan. Nah, sekali lagi untuk yang jenis ketiga ini tidak perlu diperdalam dulu. Nanti ada materi khusus di kelas 12 bahasa. Ya, pembahasannya mohon maaf tentunya tidak sekedar seperti ini. Nah, itulah jenis-jenis frasa anak-anak. Berikutnya klausa.
Untuk materi klausa pun nanti akan kita bahas pada lebih detail di kompetensi dasar selanjutnya atau materi atau KD selanjutnya begitu ya. Tapi setidaknya untuk mengetahui apa perbedaan klausa dan frasa, ya mau tidak mau harus kita cermati juga gitu. Klausa adalah kelompok kata, sama ya kan dengan frasa tadi. Dua-duanya kan persamaannya itu sama-sama kelompok kata atau gabungan kata. Hanya kalau frasa tidak berpotensi menjadi kalimat, maka klausa berpotensi menjadi kalimat. Kenapa berpotensi jadi kalimat? Karena gabungan kata ini memiliki unsur subjek dan predikat. Atau tadi sudah saya sampaikan, unsur pembentuknya itu salah satunya adalah predikat. Sehingga kalau misalnya ditambahkan di sini, bisa aja dituliskan konstruksinya adalah konstruksi predikatif. Sementara frasa konstruksinya adalah konstruksi non predikatif. Baik, kita lihat contoh kalimat ini. Aku bekerja sendiri sejak ibu pergi ke Medan. Tentunya kalimat ini merupakan kalimat majemuk karena terjadi dari dua klausa, yaitu klausa aku bekerja sendiri dan ibu pergi ke Medan. Hanya ada pembagian seperti ini. Ada klausa utama, aku bekerja sendiri, ada klausa utama atau induk kalimat istilah yang lain, dan klausa bawahan atau anak kalimat. Ibu pergi ke Medan adalah klausa bawahannya. Maka kata sejak ini yang tertinggal ini merupakan apa? Kata sejak itu tentunya merupakan konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan waktu. Nah, itulah anak-anak sekalian yang harus kalian pelajari. Jadi untuk saat ini silahkan kalian fokus pada bagaimana frasa dan jenis-jenis frasa. Sekali lagi, frasa fokuskan aja pada frasa setara, bertingkat, dan atributif. Kemudian frasa verbal, nominal, dan lain-lain itu, kecuali yang indosentris dan isosentris, nanti akan ada pembahasan khusus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.